Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Pagi hari ini cuaca di Sidoarjo cerah ya. Semoga ini juga menjadi sign bisnis kita, usaha kita juga cerah. Mudah-mudahan seperti itu. Baik, apa kabar Anda? Kita berjumpa dalam program komunikasi bisnis untuk edisi hari ini. Hari Senin tanggal 18 Oktober tahun 2021. Bersama dengan kerjasama dengan Kuadran Consulting yang juga disiarkan di Radio Max FM Waingapu, Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur. Apa kabar untuk sahabat-sahabat yang ada di Sumba ya? Semoga selalu sehat. Kemudian di Trenggalek ada Radio Praja Angkasa Trenggalek, dan di Tulungagung ada rekan-rekan dari Radio Jubrukun RGR Tulungagung. Serta untuk channel YouTube-nya bisa Anda cek di live streaming kami LPPL Radio Suara Sidoarjo. Tema yang diangkat ini, ini kelas-kelas, kalau untuk struktur perusahaan ini kelas-kelas top manajemen ini. Effective board, 4 bias dewan komisaris penyebab proses pengambilan keputusan tidak objektif, authority bias, groupthink, status quo bias, dan confirmation bias. Nanti kita akan ngobrol bersama banyak pakar bisnis dan juga dewan komisaris tentunya di sini. Saya ingin sapa dulu, yang juga saya dapat info kalau Pak Roni lagi OTW ya. Jadi beliaunya ini menyempatkan untuk kita ajak ngobrol di komunikasi bisnis. Selamat pagi Pak Roni, luar biasa. Titi DJ Pak Roni, hati-hati di jalan Pak Roni. Ya, saya kebetulan nggak ikut nyetir. Teman-teman saya di sini pakai masker, jadi saya nggak pakai masker nih, supaya terlihat. Terima kasih Mas Panji. Apakah suara saya cukup jelas? Cukup jelas Pak Roni. Ini tampak juga Anda duduk di seat yang kedua ya, baris kedua ya. Ini kelas eksekutif lounge ini. Mobil 7 kursi. Mantap. Oke, siap. JJ Pak Roni. Selamat pagi. Ada banyak teman-teman yang baru, termasuk saya senang ada pelaku bisnis keluarga Ibu Lala Stiani W. Beliau ini luar biasa, usahanya gede banget nih. Aduh, mantap ini. Nanti kita ajak ngobrol ya Pak Roni ya, Bu Lala ya. Terima kasih. Saya juga ingin sapa Pak Agus Subagio yang sejak 8:30 tadi sudah join. Selamat pagi Pak Agus. Selamat pagi Pak. Luar biasa, mantap Pak Agus. Ini saya sudah usul ke Pak Roni kalau ada achievement partisipan yang paling istilahnya itu sangat disiplin, rajin gitu ya. Luar biasa. Kemudian ada juga Pak Suharto Nuridi. Selamat pagi Pak Suharto Nuridi, luar biasa. Kelihatannya di perpustakaan di mana, di New York atau di Perpustakaan Nasional ini Pak? New York Pak. New York ya. Yes. Kemudian ada Pak Rudi Balmator. Good morning Mas Rudi. Good morning, selamat pagi. Luar biasa, terima kasih Pak Rudi. Kemudian juga ada Pak Andreas Sukendro. Horas Pak Andreas. Horas Mas Panji, terima kasih. Pagi Prof. Roni dan semuanya. Kemudian juga ada Pak Denis, kelihatannya masih di Ausi ini. Selamat pagi Pak Denis. Pagi Mas Panji, Pak Roni, Pak Rudi, dan teman-teman semua yang saya hormati. Salam sehat. Salam sehat. Ini jangan-jangan jadi permanen residen di sana nanti. Permanen residen sih udah lama ya, tapi tetap cinta Indonesia. Betul. Luar biasa ini. Kemudian juga ada Mas Moko, Paci Sinergi. Selamat pagi Mas Moko. Halo pagi Mas Panji dan teman-teman semua, bapak-bapak. Senang bisa bergabung lagi di sini. Luar biasa. Kemudian juga ada Pak Yanto Sidik. Pak Yanto, selamat pagi Pak Yanto. Selamat pagi. Ya, kelihatannya banyak yang hadir. Jadi saya mendengarkan saja. Ya. Oke, siap. Untuk para tamu lah ini yang luar biasa. Terima kasih. Baik, dan juga ada Ibu Lala. Selamat pagi Bu Lala. Salam sehat Bu Lala. Salam sehat pagi teman-teman semua. Iya, luar biasa. Ini saya belum melihat ada visualnya Bu Lala. Atau memang di hide dulu atau gimana? Wah, ini kelihatannya ini. Ini kalau saya lihat lagi ada di mana ya? Di Eropa atau di Swiss kah? Kalau lihat backgroundnya? Atau lagi piknik kali ya Pak ya? Lagi piknik ya. Betul, karena butuh piknik juga biar nggak stres gitu ya. Baik.
Nah, menarik, sebelum nanti saya ke Bu Lala, saya ke Pak Roni dulu. Ini kenapa alasan tema yang diangkat adalah efektif board 4 bias Dewan Komisaris. Monggo Pak Roni. Ya, terima kasih Mas Panji, sahabat Suara Sidoarjo, dimanapun Anda berada, teman-teman dari Trenggalek, Tulungagung, juga Max FM dari Waingapu, dan partisipasi yang dari mana-mana nih, ada dari Australia, dari Medan, Jakarta, Bekasi, Surabaya, dan Jember sepertinya. Minggu lalu kita bahas tentang strategi yang erat kaitannya dengan tahun depan ini kan sudah dekat, sehingga setiap perusahaan sudah menyiapkan strateginya masing-masing atau mulai menyusun strategi kembali pasca COVID. Nah, hari ini kita coba angkat tentang pengambilan keputusan yang ada di board, utamanya di komisaris dan direksi. Di situ ada jebakan-jebakan yang sering kali muncul tanpa kita sadari. Masing-masing sangat profesional, luar biasa, tetapi kita paham bahwa kadang-kadang ada orang yang di dalam rapat itu hanya diam saja dari awal sampai akhir. Bagi perusahaan itu menjadi sangat mahal, dan direksi itu kan gajinya tidak sedikit. Oleh karena itu kita ingin menelusuri, mengingatkan kembali bahwa dalam proses itu ada potensi terjadinya bias. Nah, bias-bias dalam proses pengambilan keputusan ini tentu merugikan perusahaan. Kenapa? Karena nantinya keputusan yang diambil itu tidak masuk kategori responsible decision making. Jadi tidak termasuk dalam proses pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Artinya meskipun itu baik, tapi bukan berasal dari proses terbaik yang terjadi di dalam perusahaan. Nah, karena itu kita ingatkan, ada 4 sebetulnya bias yang teridentifikasi sampai dengan saat ini. Yang pertama itu adalah ketika kita bicara tentang keahlian. Nah, ketika kita bicara tentang keahlian seseorang, maka di situ ada yang namanya authority bias. Mas Panji, sahabat Suara Sidoarjo, ketika kita meyakini bahwa seseorang sangat hebat, maka ada kemungkinan di dalam anggota board itu salah satu misalnya sangat luar biasa, pengalamannya tinggi, pengetahuannya tinggi, pendidikannya tinggi, maka ada kecenderungan yang lain hanya hadir untuk mengiyakan apapun yang dia katakan. Nah, itu namanya authority bias. Jadi sebuah bias yang muncul akibat kita meyakini bahwa orang ini memang punya otoritas di bidangnya. Kenapa punya otoritas? Karena dia punya pengalaman, dia punya kompetensi atau kapabilitas di sektor itu. Contoh, kalau kita ini di Indonesia ketemu dokter, nggak pernah ada kan yang orang nanya, dok, betul nggak? Waktu penyakit ini dokter dulu dapat nilainya A waktu kuliah, nggak pernah nanya. Itu namanya authority bias. Itu sama seperti kalau kita didatangi polisi, kita nggak pernah tanya surat tugasnya mana, apa betul bapak ini polisi atau gadungan. Itu namanya authority bias. Demikian juga di dalam board of directors atau di dewan komisaris. Kadang-kadang ada orang karena jam terbang terlalu tinggi, maka muncul yang namanya authority bias. Bias akibat kita meyakini bahwa apapun yang dikatakan dia adalah benar. Nah, yang kedua, itu adalah bias yang disebut groupthink. Groupthink dalam arti begini, sebelum rapat dimulai, ada si A, si B, si C, sebagian dari dewan direksi atau sebagian dari komisaris itu sudah melakukan pembicaraan, kesepakatan setengah kamar di dalamnya. Jadi mereka sudah sepakat itu terhadap banyak hal, ada pembicaraan yang menyebabkan terus mereka menjadi searah. Nah, ini yang kemudian muncul groupthink. Pemikiran grup yang muncul begitu sehingga berpotensi justru menekan munculnya gagasan-gagasan yang baru. Jadi konsep yang kita sebut emergent atau konsep kebaruan itu akan muncul. Nah, semua sudah sepakat dan mungkin akan mengatakan biasanya begini. Kita sudah meyakini ini begini, itu dan seterusnya. Yang berikutnya adalah status quo. Status quo bias
itu terkait dengan masing. Ya udahlah, saya nggak mau itu, kita modelnya kayak gini, nggak usah ganggu. Itu memang kewenangannya dia, kita nggak usah tanya lagi, itu dia melakukan. Sehingga ketika ada orang di dalam board yang tanggung jawabnya adalah rapat, bertukar gagasan, bertukar pikiran, itu kemudian tidak terjadi karena tidak ada karena sudah ada status quo tadi. Dan yang terakhir adalah confirmation bias. Kita tidak pernah kemudian menguji informasi yang disampaikan, kita tidak menguji data yang diajukan oleh kolega kita di dalam board, sesama anggota dewan, komisaris, atau sesama anggota dewan direksi. Sehingga kita anggap itu semuanya adalah benar. Kalau ini keputusan diambil, itu akan terjadi, keputusan itu seakan-akan adalah yang terbaik. Tetapi sebetulnya ini bukan keputusan terbaik karena tidak pernah diuji. Dalam arti terjadi pertukaran argumentasi para pihak di dalam meeting, apapun alasannya. Dan itu menurut hemat saya dan menurut para ahli di bidang manajemen perusahaan dengan biaya sangat tinggi oleh perusahaan, tetapi tidak memberikan yang terbaik di dalam dirinya. Kira-kira itu Mas Panji untuk mengantar diskusi kita. Dan di sini hanya di sini ada Pak Rudi, ada Pak Denis, di sini juga ada audit komite, di sini ada seperti Pak Agus, dan di sini ada direksi seperti Bu Lala. Nanti di situ kita bisa pertajam, kita bisa diskusikan lebih mendalam lagi. Tapi intinya ada yang saya sebut sebagai tidak fair kepada perusahaan karena Dewan Komisaris dan Dewan Direksi tidak memberikan yang terbaik bagi perusahaan hanya gara-gara ada rasa sungkan atau pakai. Kira-kira itu Mas Panji. Baik. Nanti kita akan, terima kasih. Ya, terima kasih juga untuk Pak Roni. Pak Roni, kemudian juga ini saya sapa yang paling cantik di antara partisipan yang ikut Zoom, Bu Lala. Yang juga tadi sudah diintroduksi oleh Pak Roni juga sebagai direksi ya. Mungkin di antara kita ada yang belum kenal dengan sosok beliau, tapi di antara pebisnis pasti sudah sangat familiar ya. Pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Bu Lala bisa dijelaskan sedikit tentang bisnis yang Anda geluti sekarang ini, Bu? Pagi semua, salam sehat, salam sukses. Jadi saya kenal Pak Roni sebelumnya, beliau adalah dosen saya dulu waktu S1. Sempat beberapa diskusi juga dengan Pak Rudi. Jadi sudah since 12 tahun yang lalu mungkin. Jadi saya sejak lulus S1 meneruskan family business saya. Family business ya dibilang tidak tergolong cukup besar lah ya. Ya Pak ya, cukup aja lah. Nah, sampai akhirnya waktu lulus S1 saya ikut menjadi grup yang aktif, termasuk menjadi direktur. Dari sana terkait dengan bias-bias ini, apalagi di family business ya Pak ya, seperti yang kita tahu, bahkan yang saya sudah diberikan posisi menjadi direktur itu tidak bisa berjalan efektif 100% karena ya terkait bias-bias ini. Apalagi di bidang waktu RUPS, direksi dan sebagainya, bias-bias ini memang sangat-sangat berpengaruh. Nah, karena itu saya memutuskan untuk beberapa tahun yang lalu saya off di bidang aktifnya, saya berada di kursi pasifnya aja, dan saya intinya sekarang ini bergabung dengan bekerja sama dengan multinational company untuk mempelajari bagaimana firm bisnis yang bagus yang bisa diterapkan untuk family business kita. Karena seperti yang kita tahu, family business ini di Indonesia hampir 90% ya. Yeah. Meskipun kelasnya sudah konglo, tapi tetap sistemnya masih family, bukan firm business. Seperti itu, Pak. Meskipun family business itu sudah ada yang go public gitu ya, tapi stylenya masih, family-nya masih kuat gitu. Tentu, sangat.
90% seperti itu. Bahkan ada yang saya tahu teman-teman yang sudah IPO, tapi tetap ya selama 51% lebih saham dimiliki oleh keluarga, itu masih disebut family business ya Pak ya. Iya, iya. Bisnis apa sih Bu kalau Bu Lala itu sendiri sekarang? Enggak perlu disebutkan ya Pak. Pokoknya sekarang family business, tapi saya sekarang sudah nggak terlalu aktif. Nggak aktif. Jadi saya bekerja sama dengan multinational company yang sekarang ini. Oke, jadi statusnya yang sekarang ini Joy dengan multinational company, jadi bisa dikatakan karyawan gitu ya? Dan itu tidak ada, enggak. maksudnya tidak ada keterikatan keluarga di multinational company? Tidak ada. Tidak ada. Jadi pure sebagai profesional? Pure profesional dan saya aktif sebagai board yang aktif ya Pak ya. Baik. Apapun bisnisnya yang penting omset dan juga profitnya gitu ya? Ya Pak, sekarang kan selagi kita masih muda ya, jadi untuk meneruskan, namanya meneruskan, itu paling enggak harus benar-benar siap, tidak hanya sekedar ya lu keturunan, ya lu harus yang nerusin, nggak bisa seperti itu. Jadi harus benar-benar kita sebagai penerus, second generation, kita harus siap, karena banyak sekali selain bias ini ada juga yang disebut generation gap ya Pak ya. Jadi hal-hal penting ini yang harus kita pelajari dari firm bisnis. Apalagi kalau multinational company, kita sudah tahu sistemnya bagaimana. Itu sih kita harus contoh di sana sih. Oke, baik, luar biasa ini Bu Lala sudah berbagi cerita mengenai pengalamannya ketika ada di family business. Nah, bicara tentang ini sosok Pak Rudy Balmater yang sudah ibaratnya kalau dunia persilatan itu pendekarnya sudah suhunya gitu ya, makan asam garam dunia bisnis ini sudah luar biasa. Ada catatan tersendiri mengenai hal ini, bias ini. Monggo Pak Rudy. Good morning, Pak Panji and my chairman Dennis from Sydney. Still very cold, Pak Dennis ya. Thank you Pak Rudy. Ibu Lala, our entrepreneur, and Professor Roni, my friend Vice President Suartono Rudi, and my friend Pak Moko, Pak Agus, Pak Yanto, good morning, and Pak Andreas from Medan. Topik yang diangkat oleh Profesor Roni berguna bagi kita sekarang, namun cenderung membahaskan mengenai prejudices and biases. Yang ia katakan authority bias, groupthink bias, and confirmation bias. Saya rasa kami akan share sebagai Dewan Komisaris aktif dengan Pak Dennis yang juga aktif sebagai komisaris. Kita diatur oleh OJK. Ini ada aturan. Kita harus follow the rule of the game. Apa sebenarnya yang diharapkan oleh pemegang saham? Pemegang saham diharapkan bisnisnya dilindungi dan bertumbuh. Itu adalah expectation yang diharapkan oleh para pemegang saham. Nah, ada dua agent yang harus mengawasi dan mempertahankan pertumbuhan perusahaan. Pertama, Dewan Komisaris. Dewan Komisaris kemungkinan banyak juga pemegang saham di situ. Tapi mereka harus ingat bahwa tanggung jawab dari Dewan Komisaris adalah dua, mengawasi dan menasehati, advisory and control. Tidak boleh intervensi day to day pekerjaan dari direksi. Nah, direksi ini ada tanggung jawab yang jelas. Pertama-tama harus meningkatkan omset, kedua harus mempertahankan profitability, dan ketiga mengenai likuiditas perusahaan, dan keempat efisiensi penggunaan aset. Nah, ini empat unsur ini harus dipegang oleh BOD. Apakah BOD itu bias atau tidak? Mereka harus fokus di situ. Kita sebagai Dewan Komisaris setiap tahun minta anggaran. What is your plan? Bagaimana rencana tahun depan? Seperti sekarang bulan Oktober hampir selesai, November harus disahkan, di-approve oleh para Dewan Komisaris dan pemegang saham mengenai rencana kerja dari Board of Director. Oke?
So jadi kita harus objektif on KPI. Jangan kita fokus on the personality issue, okay, of the style of the people. The most important saya adalah sebagai Dewan Komisaris, Mr. Direktur Utama, kita mau kemana? Bagaimana omset? Sebab kalau tidak naik omsetnya, kasihan karyawan. 3.000 atau 5.000 karyawan akan nanti problem. Because mereka mengharapkan gaji naik, bagaimana kita mempertahankan interest cost, kurs rupiah, dan inflation. Nah, ini tanggung jawab dari direksi. Oke? So, ini harus mereka pegang. Kita harus pegang. Itu namanya objective or quantitative target. Nah, ini yang dimonitor oleh Dewan Komisaris. Family business memang ada emotional issue, personality issue, tapi jangan lepas daripada key performance indicator. Business beda dengan family. Kalau kita in the family is emotional issue. Tapi kalau kita business, we have to look on profitability. Okay? So these are the two things yang kita harus separate. Sebagai profesional, kita harus memonitor. Pak Agus sebagai anggota audit committee harus juga memonitor mengenai kinerja daripada financial performance. Nah, ini harus dijelaskan. Bias mungkin akan muncul because pada akhirnya we are human being, kan gitu. But please do not forget your professional responsibility. Ini yang saya mau sampaikan Pak Panji supaya jelas dan mungkin ditambahin oleh my chairman Denis yang sudah lama menjadi komisaris. Monggo Pak. Baik, terima kasih Pak Rudi. Nah, tadi sudah dipanggil-panggil ini Pak Denis. Pak Denis silakan. Terima kasih Pak Rudi, Pak Roni, dan teman-teman yang lain yang saya hormati. Saya rasa sebenarnya Pak Roni dan Pak Rudi sudah komplit ya. Dengan Lala juga tadi menjelaskan sudah sangat komplit. Saya tambah 1-2 poin aja. Nah, kebenarannya kalau di bidang saya itu kan di multi finance ya, di perusahaan pembiayaan. Nah, yang dilakukan adalah, dan kemudian ada yang ada yang public listed, ada yang belum public listed, ada yang joint venture juga. Nah, yang dilakukan adalah merekrut istilahnya itu komisaris independen yang lebih banyak. Ya, karena apa? Supaya menghilangkan bias-bias tadi. Gitu. Saya paham kalau perusahaan publik dan sahamnya masih keluarga lebih dari 51%, seolah-olah publik tapi seolah-olah publik tapi rasa perusahaan keluarga, kurang lebih begitu ya. Nah, ini semakin penting adanya komisaris independen. Nah, problemnya kadang-kadang pemegang saham nggak mau ada orang luar karena pasti akan terganggu, terutama kalau komisaris independennya ini ya cukup strict ya. Cukup vokal lah bahasanya begitu. Nah, ini yang perlu dirubah adalah sebenarnya kesiapan dari pemegang saham untuk menjalankan perusahaannya itu dengan lebih baik lagi. Tadi Pak Rudi sudah jelaskan, ayo concentrate on KPI. Saya sangat setuju. Ya, itulah salah satu yang sangat penting. Nah, jadi kesiapan pemegang saham itu nggak semudah kita ngomong ini. Ya, kita ngomong sih gampang aja, semuanya serba indah seolah-olah. Tetapi kenyataannya nanti nggak seperti itu. Kenapa banyak perusahaan seolah-olah besar, bagian dari konglomerasi akhirnya pada bertumbangan karena tidak adanya profesionalisme yang yang diberikan oleh pengawas, dalam hal ini adalah komisaris ya. Dan itu kembali lagi nggak semudah bicaranya, tetapi itu harus dilakukan. Itu aja tambahan saya, Mas Panji. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Denis. Saya geser ke Pak Agus Subagio. Pak Agus, yang juga Pak Agus ini sebagai auditor gitu ya Pak Agus ya? Iya. Iya, hal-hal apa Pak yang menjadi problematika ketika kita bicara soal posisi di top manajemen ini Pak? Ya Pak, terima kasih Pak Panji. Biasanya kalau pengalaman dulu Pak, itu kita handle sebagai auditor untuk perusahaan tertutup, kita terkadang kesulitan Pak, karena dewan komisarisnya itu keluarga, dewan direksi keluarga. Memang tidak semudah yang disampaikan itu Pak. Prakteknya kami waktu di perusahaan rokok itu komisaris masih uncle,
kemudian direksinya itu keponakan semua. Jadi kami sebagai auditor kesulitan, Pak. Jadi kalau waktu kita masuk itu ada biasnya karena komisaris, sementara saya di bawah CEO masih keponakan. Itu ada kasus-kasus tertentu yang kita nggak bisa ungkap karena kalau itu diterusin, itu naiknya ke komisaris, Pak, ke keluarga semua. Jadi kadang-kadang kesulitannya seperti itu. Namun saya sekarang di perusahaan TBK sebagai komite audit, itu lebih mudah, Pak, karena ada Dewan Komisaris yang independen. Yang seperti Pak Rudi bilang dan beberapa pembicara itu ada komisaris independen, ada komite audit, Pak, yang semuanya itu lebih mudah kalau perusahaan TBK dibanding perusahaan tertutup. Itu pengalaman-pengalaman selama ini. Contoh, Pak, jadi kalau waktu saya mengevaluasi performance setiap bulan dari direktur keuangan, itu disampaikan ke komite audit, kami berinteraksi menanyakan ini kenapa kok begini dan seterusnya. Pak Rudi sebagai komisaris independen juga aktif untuk itu. Tetapi waktu perusahaan tertutup itu kan keluarga semua, Pak. Kalau perusahaan TBK ya walaupun itu masih keluarga, yang Bu Lala bilang 51% masih family business, namun secara prosedur kita ngikutin OJK, Pak. Laporannya harus tepat waktu dan seterusnya. Jadi untuk mereka mau main-main bias itu agak peluangnya kecil sekali, Pak. Gitu. Pengawasannya banyak sekali. Komisaris independen ngawasi, ada komite audit ngawasi, direksinya profesional. Walaupun ya mungkin direksinya itu Superman gitu, Pak, ya. Tapi kami juga punya background yang sama sebagai auditor, juga bisa mengikuti cara mereka untuk tata cara mereka pembukuannya segala macam. Jadi masih minimal lebih baik lah, Pak. Itu pengalaman saya, Pak. Pak Panji, terima kasih, Pak. Saya bayangkan, saya analogikan, mohon maaf, ini seperti kerajaan gitu ya, tarik menarik kepentingan. Iya, Pak, betul. Iya, Pak. kalau ngomong soal keluarga itu repot juga ya kadang-kadang itu ya. Baik. Ya. Luar biasa nih. Pak Agus Subagio dan juga partisipan yang lain, kita jeda dulu. Nanti kita akan ada peluang untuk ngobrol kembali, kurang lebih 5 menit kita break. Dan untuk Anda sahabat pendengar dan pemirsa, Anda bisa ikuti program komunikasi bisnis ini untuk bertanya seputar tema yang diangkat pada kesempatan pagi hari ini, yaitu Effective Board, 4 bias Dewan Komisaris di 0811 309 1009. Kami akan kembali sesudah pesan berikut ini. Arek-arek iku rame lapo sih? Mulakno, nek dikandani wong tuwek dirungokno, nek durung siap duwe anak, gak usah rabi. Anake loro, pilek, watuk, ono seseke. Loh, bahaya iku. Ngomong dorong, budalo nang bidan. Hati-hati dan waspada ya. Demam, batuk, dan susah nafas bisa jadi itu tanda-tanda pneumonia atau infeksi paru-paru. Penyebabnya bisa virus, bakteri, atau jamur. Mudah menular lewat droplet saat batuk atau bersin. Tapi, ini bisa dicegah dengan pemberian imunisasi PCV pada bayi dan anak. Imunisasi PCV selain mencegah pneumonia, juga bisa mencegah radang selaput otak atau meningitis dan radang telinga tengah atau otitis media. Imunisasi PCV diberikan pertama pada bayi usia 2 bulan, dilanjutkan pada usia 3 bulan, dan dosis ketiga saat anak usia 12 bulan. Imunisasi PCV bisa didapat di posyandu, bidan, puskesmas, rumah sakit, klinik kesehatan, praktek dokter mandiri, dan layanan kesehatan lain yang menyediakan imunisasi. Lapo guyu-guyu dewe? Putune wis sehat, Cak. Wis diimunisasi PCV pisan. Seneng aku. Gak pengen ngeramut bayi maneh ta? Ayo tak gaweno. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Victory! Yeay, turret musuh hancur. Menang lagi. 1 match lagi lah. Haha. Le, kamu tuh tahun depan masuk SMA. Masa main terus? Kapan belajarnya? Iya, Mak, sebentar lagi. Mumpung stay at home nih. Loh, justru kalau stay at home harus tetap rajin belajar dong. Bosen mah belajar gitu-gitu aja. Kalau mau lihat buku lain atau coba-coba latihan soal, harus beli lagi. Nih, coba ya, mana-mana smartphone kamu.
Buka Indium Study di browser, dengan 10.000 aja kamu dapat mengakses buku pelajaran, tryout, dan video tutorial menggunakan laptop maupun smartphone. Lengkap dari tingkat SD, SMP, sampai SMA. Oh iya bener mah, kayak harga bakso aja ya. Pas buat aku untuk persiapan masuk SMA tahun depan. Perlu banyakin latihan soal nih. Nah, pinter. Belajar yang rajin ya. Wujudkan bersama IndiHome. Sahabat khusus warga Jawa Timur, ada kabar gembira untuk Anda yang punya kendaraan bermotor. Sesuai keputusan Gubernur Jawa Timur 2021 nomor 188-1-KPTS-013-2021 tentang pemutihan dan insentif pajak daerah untuk warga Jawa Timur. Diberlakukan pemutihan bebas denda PKB dan BBNKB dan bebas BBN kedua dan lain-lain. Insentif pajak 20% untuk kendaraan roda 2 dan 3, 10% untuk kendaraan roda 4 atau lebih. Manfaatkan dan menangkan hadiahnya 30 juta berupa tabungan umroh tahap 2 untuk 15 pemenang mulai 9 September sampai 9 Desember 2021. Pemutihan dan insentif pajak daerah untuk warga Jawa Timur. Bisa membayar melalui e-Samsat, Link Aja, GoPay, Alfamart, Alfamidi, Indomaret, Tokopedia, Gria Bayar BTN, dan Pos Indonesia. Info lebih lanjut silakan hubungi kantor bersama Samsat Sidoarjo Kota, di mana informasi ini dipersembahkan oleh kantor Samsat Sidoarjo Kota. Muka kamu selalu cerah ya? Ah masa? Apa sih rahasianya? Pasti jalanin pola hidup sehat deh. Selain gaya hidup sehat, aku pakai skincare dari Venus. Kulit wajah tampak lebih cerah loh. Oh ya? Iya, pakai deh Venus Facial Wash. Sabun pembersih wajah yang cocok untuk semua jenis kulit. Oh ya? Venus Facial Wash juga mengandung wakamin dan aquacaptin yang membersihkan wajah dari kotoran, melembabkan kulit, dan menyegarkan sehingga wajah tampak lebih cerah. Kalau bedak pakai apa? Apalagi pas kena sinar matahari. Buat bedak, kamu bisa pakai Venus Two Way Cake. Bedak padat dengan paduan foundation untuk menyempurnakan make up. Mengandung SPF 18, chamomile oil, dan vitamin E yang bisa melindungi kulit wajah dari sinar matahari. Begitu, mau coba ah. Jangan lupa sama Venus skincare lainnya. Cleansing, face toner, dan hand body milk. Venus, melindungi cantikmu kini dan nanti. Dari Kimia Farma. Terima kasih Anda masih bersama di program Komunikasi Bisnis. Untuk Anda yang bertanya silakan di 0811 309 1009. Barangkali Anda juga satu di antara Dewan Komisaris. Nah, ini mau berbagi pengalaman bolehlah ya. Baik, sebelum saya ke pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk, saya ke Pak Suhartono Rudi. Pak Suhartono Rudi, selamat pagi Pak. Selamat pagi Pak Panji, apa kabar semua? Baik, terima kasih. Salam sehat juga untuk Anda. Dari perspektif Anda seperti apa nih Pak Suhartono Rudi? Kalau saya lihat sih sebagai konsultan ya di beberapa perusahaan juga ya kan, kita selalu seharusnya konsultan biasa mesti menjembatani antara pemilik dengan yang akan menjalankan usaha itu. Biasanya kalau dia masalahnya kalau pemilik itu ialah dia nggak berani mendelegasikan dia punya wewenang sebebas-bebasnya ke bawahan Pak. Normally biasanya gitu Pak. Soalnya dia merasa kalau kita lihat ya perusahaan keluarga biasa bapaknya yang jalanin, nah terus anaknya yang mau masuk ya kan, nah yang di itu pasti kan biasanya anaknya kan masuk kan jual konsep dulu Pak ya kan, nah selling the idea atau apa, nah itu biasanya kalau bapaknya juga berasa saya gini aja udah oke kok. Nah itu kan sebagai konsultan kita mesti menjembatani kedua pihak ini, yang satu putra mahkota, yang satu rajanya di dalam organisasi itu. Yang tadi Bapak bilang itu raja kan, kerajaan. Nah itu kan kita gimana get the intinya bapaknya maunya apa, anaknya mau apa, ya kita bikin jalan tengah. Yang biasanya kita lakukan itu ialah kalau sama Pak Rudi biasa kita bikin pertama ya bikin KPI betul kayak budget. Kita mesti benar-benar budget tuh vision mission dari organisasi itu. Biasa kalau bapaknya budget atau mission of vision kan di kepalanya bapaknya semua, tidak tertulis. Nah kalau biasanya itu kan kita akan formulasikan semuanya itu
Jadi semuanya itu jadi dalam bentuk KPI. Itu yang biasanya kita lakukan gitu loh Pak, untuk membantu perusahaan-perusahaan itu supaya running ada tertulisnya Pak. Biasanya kan kalau yang zaman Bapaknya kan semua ada di kepala owner, di kepala bapaknya. Nah kalau sekarang itu kan kita mesti semua tertulis gitu loh. Nah kalau yang TBK is another level Pak. Yang banyak kan kita di sini industri ya family business yang mau upgrade ya kan menjadi perusahaan yang lebih baik. Biasanya mereka ya terkekang ya sama dia punya story ya kan, saya sukses gini aja oke kok. Nah itu kalau anaknya kan mesti minta higher level ya kan, minta juga otoritas. Nah itu yang kita sering-sering yang kita lihat juga, perusahaan itu kan kita juga pengen tahu, saya kasih otoritas ke anak saya apakah perusahaan ini akan jalan lebih baik dari saya atau tidak. Nah itu yang semuanya mesti tertulis ya, benar ya, kita bikin KPI, bikin apa semuanya. Nah itu kelihatan banyak yang kita buat. Bagi bapaknya kan kebanyakan itu kayak credit work atau apa, padahal kita lagi memformalisasikan itu semua menjadi baku, jadi untuk satu perusahaan. Nah saya juga pernah bekerja di perusahaan multinasional, waktu dulu ownernya sendiri yang pegang. Nah itu kan udah TBK, perusahaan besar di Surabaya. Ya kan, pertama waktu zaman orangnya dia train manajernya atau how to become a good entrepreneur. Terus kalau udah perusahaan asing yang masuk yang udah berpuluh-puluh tahun, beratus-ratus tahun, kita ini bukan how to become a good entrepreneur, mereka akan train kita how to become a good manager. Itu beda lagi Pak. Itulah yang kalau kita lihat di dalam organisasi ya, kita maunya apa dulu gitu loh. Ya kan, itu semuanya ya tergantung komitmen antara raja dan putra mahkotanya Pak. Kalau di family business Pak, antara raja dan pangerannya begitu ya. Saya jadi ingat beberapa puluh tahun yang lalu saya pernah kerja di sebuah perusahaan manufaktur gitu ya. Dan perusahaan ini memang tertutup, bukan perusahaan TBK. Dan yang menarik adalah begini, owner yang juga direktur utama dari perusahaan tersebut itu menyekolahkan anaknya hingga ke luar negeri, ke Amerika waktu itu untuk menjalani sekolah atau kuliah di manajemen bisnis gitu ya. Kita tahu Amerika itu kan kalau prinsip ekonominya kan bisa dikatakan moderat. Ketika kembali ke tanah air, kembali ke perusahaan, tetap jadi saya pikir begini, seolah-olah itu hanya mengambil gelar saja, tapi ilmu-ilmu itu yang didapat dari bangku kuliahnya ternyata tidak dipraktekkan di perusahaan, karena kendali masih tetap ada di tangan sang raja, ada di tangan ownernya juga dalam hal ini. Kondisi-kondisi seperti itu yang kadang-kadang juga ditemui di perusahaan family gitu ya Pak Rudi ya. Betul. Dan juga kalau menurut saya Pak Panji ya kan, kalau sebenarnya kalau para pangerannya habis kuliah, jangan langsung ke perusahaan bapaknya gitu, ke perusahaan rajanya, cash cow-nya Pak. Soalnya takutnya siapa yang berani tegur anaknya Pak? Kan tidak ada yang berani. Kalau saya sih sarankan biasanya anaknya, kamu kerja dulu lah di tempat perusahaan lain, atau saya kasih modal kamu buka usaha sendiri. Jadi kan dia bisa merasa punya empati bagaimana perusahaan multinasional berjalan atau apa. Nah dari sana ya kan, baru kalau dia udah sukses di perusahaan yang lain, oh ini saatnya kamu balik ke perusahaan papa gitu loh. Kalau enggak, jangan Pak gitu loh. Jadi kan perusahaannya papanya jadi kelinci percobaan di dalam. Waduh repot Pak. Mendingan dia mengkacaukan perusahaan orang lain daripada perusahaannya sendiri Pak. Gitu. Ya kan. Itu sih saya punya itu ya, komen ya Pak. Mendingan dia kerja di, ya kan ada klien saya juga kan anaknya juga sekolah di luar, bagus ya kan. Nah pas dia mau balik saya bilang ke ownernya, ke rajanya, please jangan masuk, ini kan perusahaan cash cow, bagus semua, performance udah bagus, udah semua jalan, please jangan masukin anakmu dulu, saya bilang. Biarmu anakmu punya pengalaman di perusahaan multinasional di luar negeri. Nah di situ kan dia akan belajar bagaimana berorganisasi dengan baik, terus bagaimana dia bisa empati, bisa apa. Ya itu anak dari nol masuk ke perusahaan multinasional juga di Amerika juga sama, sampai dia jadi VP, ya kan, Vice President. Kan kalau di Amerika kan jadi Vice President perusahaan multinasional yang gede sekali kan tidak mudah. Dia bisa meraih itu. Nah itu udah, ya saya bilang itu udah sukses. Saya bilang udah bisa bilang ada sukses. Tawarkan dia mau balik atau dia mau di Amerika, terserah anaknya. Saya bilang kan gitu. Akhirnya anaknya balik, perusahaan ini sekarang bagus jalannya, ya kan, dipegang anaknya, jadi nggak ada gap
misalnya generasi gap atau apa enggak, kan dia udah belajar dari Amerika itu bagaimana perusahaan itu dia manage dengan baik. Iya, iya. Jadi dia juga bisa waktunya itulah. suksesi kepemimpinan sehingga sang raja Yes. itu istilahnya bisa pensiun dan akhirnya bisa pelesir lah ya, istilahnya Yes. menikmati masa pensiunnya begitu ya. Itu ya sekarang rajanya udah keliling-keliling jalan-jalan, oh ada di sini, ada di sini, ada di sini kan ya. Jadi juga mau monitor juga kan, tinggal monitor monthly kan, kita udah terapkan kayak budgeting atau business plan atau apa, tinggal rajanya lihat itu aja. Oh ya kan tuh setiap tahun dia bapaknya Betul. dikirim dividen kan udah happy Pak. Betul. Iya, iya. Buntutnya di situ. Oh, Ya, itu udah. aja sih pengalaman kita gitu, Iya, iya, dengan satu betul. perusahaan besar di Surabaya ya kan. Itu saya juga bersama dengan suhu saya Pak Rudi Balmater kan gitu. Luar biasa. Baik. Terima kasih Pak Suhartono Rudi. Saya geser ke redaksi. Mohon maaf ini saya sepertinya tidak mengakomodasi semua partisipan karena waktunya terbatas. Saya coba ke redaksi. Ada beberapa pertanyaan ini yang sudah masuk. Ya, silakan, Kanza. Ya, ini ada pertanyaan masuk dari WhatsApp dari Ibu Santi di Waru. Pak, sebagai seorang pimpinan, seberapa penting mendengar dan mempertimbangkan usulan dari para pekerja dalam hal memutuskan sesuatu? Kemudian dari Instagram @siva28, bagaimana ya cara mengatasi kesalahan pengambilan keputusan di perusahaan? Kemudian dari Twitter @Rafli Andi, bagaimana jika di antara pimpinan ada salah satu yang tidak objektif, dan kira-kira apa saja ya dampaknya ke belakang? Oke, terima kasih untuk yang sudah bertanya. Ada Mbak Santi, ada Mbak Syifa, kemudian ada Rafli. Ini bukan Raffi Ahmad ya, tapi Rafli. Oke, baik. Pak Rudi kelihatannya sudah nyampe ini. Saya lihat background beliau. Nah, ini kelihatannya sudah nyampe di ruang meeting atau ruang pertemuannya ini. Monggo Pak Roni. Mohon maaf, saya tadi sempat kehilangan sinyal sebentar. Apakah ada pertanyaan? Iya, saya ulang lagi pertanyaannya Pak Rudi. Pak Roni. Dari Mbak Santi di Waru, sebagai seorang pimpinan, seberapa penting mendengar dan mempertimbangkan usulan dari pekerja dalam hal memutuskan sesuatu? Prosentasenya berapa besar? Kemudian dari Mbak Syifa, bagaimana ya cara mengatasi kesalahan ketika kita sudah mengambil keputusan supaya kita tidak malu begitu ya di depan anak buah. Kemudian dari Rafli, bagaimana jika di antara pimpinan ada yang salah satu yang tidak objektif dan lebih condong suka menarik keuntungannya sendiri, kira-kira apa saja dampaknya dan bagaimana solusinya? Oke, terima kasih untuk yang Mbak Santi, Mbak Syifa dan Mbak Rafli, Mas Rafli. Monggo Pak Roni. Iya, terima kasih Mas Panji, permisi Pak Rudi, Pak Denis, dan teman-teman semua. Nanti kurang mohon bantu dilengkapi. Secara teknis begini Mas, kita ini harus berani menghadirkan proses pengambilan keputusan yang berkualitas. Proses pengambilan keputusan yang berkualitas itu mudah untuk kita temukan di perusahaan yang TBK. Kenapa? Karena yang TBK itu ada kelompok di luar perusahaan yang mengawasi, yaitu otoritas bursa dan juga ada OJK misalnya. Nah, itu menyebabkan proses pengambilan keputusan jadi baik. Nah, proses pengambilan keputusan yang baik itu artinya apa? Setiap pihak, dia ketika mempresentasikan gagasan-gagasannya, maka pihak yang lain akan ada kesempatan untuk menguji gagasan itu agar yang muncul adalah gagasan yang terbaik. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, ketika dalam proses itu semua juga harus menerimanya sebagai upaya untuk memperoleh hasil yang baik. Jadi tidak ada yang sifatnya personal, bukan sedang dalam rangka mengganggu integritas si A, si B atau si C, tetapi supaya ini fair bagi perusahaan. Jadi saya setuju dengan yang tadi disampaikan oleh Pak Rudi misalnya, Pak Denis, Pak teman-teman yang lain juga, bahwa ketika kita mengangkat itu, kita harus menggunakan tolak ukur yang sudah disepakati. Contoh yang paling sederhana adalah fokus pada performance indicator. Nah, kalau memang target-targetnya seperti itu yang kita harus penuhi, ya memang itu yang harus kemudian dijalankan. Yang kedua, itu penting juga bahwa keputusan-keputusan itu secara berkala itu harus dilakukan yang namanya review. Misalnya ada kuartal, tiap 3 bulan ada pertemuan,
untuk mereview apakah yang kemarin diputuskan itu kemudian masih relevan dengan kondisi saat ini, perlu ada yang dilakukan penyesuaian apa enggak. Nah, disitulah sebetulnya secara teknis kita bisa menyelamatkan muka dalam tanda kutip orang-orang tertentu yang kemarin mungkin pengambilan keputusannya tidak tepat. Nah, di situ kita bisa review, tetapi fokus pada masalahnya. Jangan sampai fokus pada orangnya, karena itu hanya akan menimbulkan konflik. Nah, hal-hal yang seperti ini kita lakukan secara berkala. Maka 360 derajat dalam arti semua pihak harus didengar. Jadi kalau tadi ada pertanyaan, seberapa besar kita mendengar? Menurut hemat saya, dalam proses pengambilan keputusan, siapapun yang memberikan informasi, sepanjang informasi itu berkualitas, bisa ada dasar analisisnya yang baik, maka wajib untuk didengar. Setelah diputuskan dengan proses pengambilan keputusan yang baik, maka seluruh pihak harus menjalankan keputusan itu sampai nanti akan ada proses review. Sehingga di sini juga kita bisa menghindari terjadinya bias-bias dalam arti ada personal interest. Saya lebih suka si A, saya juga pilihan A, B, C, dan seterusnya. Ini semua modelnya kita sebut sebagai upaya memodernisasi proses pengambilan keputusan supaya berbasis data dan analisis. Argumentasi juga berbasis data dan analisis. Kita harus mengesampingkan rasa suka dan tidak suka pada person-person atau oknum-oknum tertentu. Sehingga itu fair buat perusahaan. Karena teman-teman yang di Board of Directors maupun di Board of Commissioners itu memang mereka harus fair pada perusahaan. Kenapa? Karena perusahaan itu bukan semata-mata milik para pemegang saham, tetapi perusahaan juga adalah tempat mungkin puluhan ribu orang mengabdi dengan keluarga yang dipertaruhkan untuk masa depan mereka. Jadi harus fair supaya perusahaan tumbuh, berkembang, dan berkelanjutan. Itu Mas Panji yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Roni, dan juga sekaligus pesan atau closing remark dari tema kita. Dan sekali lagi mohon maaf untuk partisipan-partisipan yang lain karena keterbatasan waktu, jadi peluangnya seperti Pak Yanto, Mas Moko, kemudian juga Pak Andreas, ini waktunya juga sangat terbatas. Pak Roni silakan closing remark dari tema kita Effective Board, 4 bias Dewan Komisaris. Terima kasih Mas Panji dan sahabat Suara Sidoarjo serta senior-senior saya dan para kolega yang ada di sini. Ketika kita mengangkat isu tentang Board of Directors, Board of Commissioners, kita percaya bahwa mereka yang ada di sana adalah orang-orang pilihan melalui proses rekrutmen yang tentu tidak mudah karena ada berbagai prasyarat yang harus dipenuhi, ada kualifikasi yang harus dimiliki. Namun demikian, di dalam proses pengambilan keputusan, kita ini orang Asia. Orang Asia itu seringkali hatinya lebih kuat dibanding terus terangannya. Bahkan kita suka mengatakan, kalau orang itu terus terang, dia tidak tahu adab tuh. Nggak punya sopan santun. Nah, karenanya di Asia, kita ini ketika akan menyampaikan, katakanlah masukan-masukan, itu harus kita hindari. Jangan sampai yang kita lakukan adalah mengkritisi individu. Jadi kita harus fokus pada gagasannya. Nah, di sana para Board of Directors dan Commissioner itu harus mau untuk exercise atau melaksanakan tugas mereka, yaitu melakukan argumentasi, menguji opsi-opsi yang ada supaya putusan yang diambil betul-betul adalah putusan yang terbaik, bukan karena saya sungkan nih, senior saya yang menyampaikan, otomatis saya nggak akan ngomong lagi gitu. Karena contoh ya, kalau di Amerika misalnya banyak board of directors ya di sana karena satu kamar, itu yang adalah para dekan dan rektor perguruan tinggi besar. Nah, kemudian yang lain bisa saja mengatakan, sungkan ini dulu dosen saya, nggak boleh begitu. Karena apa? Karena tujuan kita bukan untuk mengkritisi individu, tetapi kita menguji apakah gagasan yang akan diambil untuk perusahaan ini adalah yang terbaik. Fokusnya ke sana, pisahkan orang dari masalah, sehingga kita secara bertahap bisa menjalankan tugas-tugas sebagai komisaris dan direksi dengan relatif baik, tanpa terjebak pada bias-bias yang kita sebut tadi, ada 4 bias. Terima kasih Mas Panji.
Baik, terima kasih Pak Roni, terima kasih juga untuk partisipan yang lain. Tentunya dalam, kalau saya ibaratkan perusahaan itu sebuah kapal dan juga nakoda dan juga kru-kru kapal yang lain, ABK ini kan bisa saling bersinergi ya, jangan sampai punya keinginan masing-masing sehingga menyebabkan kapal itu tidak tentu arahnya mau kemana, tidak bersandar-sandar malahan. Baik, sukses untuk aktivitasnya dan juga terima kasih sekali lagi saya sampaikan kepada partisipan-partisipan yang juga sudah join lewat Zoom. Di antaranya ada Pak Rudi Balmater, Pak Rudi, kemudian ada Pak Denis, lalu juga ada Pak Agus Yubagyo, lalu juga ada Pak Andreas, ada Pak Yanto Sidik, ada Bu Lala, serta juga ada Pak Suhartono Rudi, serta juga partisipan-partisipan yang lain. Sukses dan selamat pagi, selamat beraktivitas, salam sehat, sampai jumpa. Salam sehat semua.